Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sedoyo yang selalu dan senantiasa dirahmati Allah subhanallah wa ta'ala. Mungkin kalian masih ingat dengan ucapan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Presiden ketiga RI atau kerap disapa Gus Dur, bahwa Amin Rais akan menjadi gelandangan politik selama hidupnya. Amin Rais lah yang mengusulkan dan mengetuk palu sidang istimewa yang juga sebagai ketua MPR berandil besar dalam lengsernya Gus Dur. Paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Sekarang berulah kembali dengan geng gelandangannya yang tak ada puas-puasnya bikin sensasi, alih-alih bukan memberikan hal yang edukatif untuk masyarakat, malah bikin gaduh. Sudah menghujat, menghina. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi. Alih-alih gagal jadi ketua MPR lagi, sekarang jadi tukang koki yang menggoreng isu ijazah palsu Jokowi. Simak terus dan jangan di-skip, biar sedulur tidak salah paham. Sikapnya pun tak berubah saat Pilpres tahun 2014, malahan menjadi-jadi kayak anak PAUD yang koar-koar nggak jelas di sosmed. Meningkat arahnya ketika Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden. Dia berjanji dan bersumpah, jika mantan gubernur Jakarta jadi presiden, maka dia akan jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta. Janji tinggal janji. Sampai hari ini tidak terrealisasi janjinya. Tepatnya itu hanya omong doang atau omdo saja, atau omon-omon bagai kentut yang bau. Semakin liar pernyataannya. Isu partai setan dan partai agama dilontarkan padahal dia pernah memimpin lembaga keumatan terbesar di Indonesia dan menyandang guru besar. Pokoknya politik identitas yang bermuatan sara, kental dimainkan oleh orang ini. Segala cara digunakan, pokoknya yang tak sepaham dengannya dianggap musuh. Tragisnya, ketika Kongres PAN tahun 2020 di Kendari yang melahirkan kepengurusan yang sama yaitu Zulkifli Hasan yang juga besannya, terpilih menjadi ketua umum, sedangkan calon yang diusung kalah dalam kongres itu. Tak terima dia, kemudian berkoar-koar tak karuan, katanya dia diusir oleh partai yang dia dirikan. Sudah nampak jelas bahwa kedewasaan politik dia masih belum matang dan dewasa, jika dilihat dari umbarannya ke media, mungkin juga media sosial yang seolah-olah selalu dizalimi. Tapi tipe orang seperti ini adalah orang yang paginya A, sorenya bisa berkata B. Orang Jawa bilang isuk tempe sore kedele, omongan yang mencela-mencele alias tidak bisa dipegang omongan dan pendiriannya. Berarti benar sekali ramalan Gus Dur bahwa Amin Rais akan menjadi gelandangan politik selama hidupnya. Tidak cukup saat kemunculan Jokowi jadi calon presiden, saat sudah lengser pun masih obrak-abrik dengan kampanye sosmed terkait masalah dugaan isu ijazah palsu Jokowi yang kian menjadi polemik. Pendukung Jokowi kembali melaporkan dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong ke Mapolres Kota Depok Sabtu 26 April 2025 lalu. Ketua Komite Rakyat Nasional, Kornas, Kota Depok Karim Rahayaan mengatakan, ada sejumlah nama yang diduga melakukan penyebaran narasi palsu terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di berbagai media dan platform publik. Ada beberapa nama yang Kornas Jokowi Kota Depok laporkan yaitu Amin Rais, Rismon Hasyanipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, TPUA, Tim Pembela Ulama dan aktivis. Kata Karim kepada wartawan, Senin, 28 April 2025. Karim mengungkapkan, sejumlah terlapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum. Karim meminta Polres Kota Depok agar segera menindaklanjuti laporannya. Hal itu dikarenakan sejumlah nama terlapor dengan jelas tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan cara melakukan penghasutan di muka umum supaya melakukan tindak pidana. Menurut Karim mengenai ijazah Jokowi sudah jelas keasliannya dengan diperkuat pengakuan dari Universitas Gadjah Mada. UGM sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi dan beberapa teman angkatannya Pak Jokowi itu memang asli dan benar. Beliau, Pak Jokowi memang alumni UGM, jelas Karim.